di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 syahran, 12 bulan. Itu hal yang maklum, sudah diketahui oleh semuanya. 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah agungkan, Allah muliakan, selain daripada bulan suci Ramadan dan selain daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa saja 4 bulan tersebut, tapi Allah sebutkan secara umum, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah agungkan, Allah haramkan. Apa maksudnya Allah haramkan? Sebahagian para ulama tafsir kita mengatakan Allah haramkan bagi kaum muslimin memulai perang di bulan-bulan tersebut. Tidak boleh mereka memulai perang, tapi kapan mereka diserang maka mereka wajib untuk melindungi diri. Sebagian para ulama tafsir mengatakan maksud dari bulan-bulan yang Allah haramkan adalah Allah agungkan dan Allah muliakan. Sebagaimana kalau kita mengatakan tanah haram di Madinah atau di Mekah, tanah haram artinya tanah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Masjidil Haram artinya masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala agungkan masjid tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Allah tidak sebutkan apa 4 bulan tersebut. Tapi kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menyebutkan kepada kita apa 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan itu. Dan ini fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan keumuman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja kemudian melupakan hadis. Kita harus berjalan bersama dengan keduanya. Kita berjalan bersama dengan keduanya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama tidak boleh kita hanya dengan Al-Qur'an saja. Qur'aniyun hanya dengan Al-Quran saja tidak mau mengambil hadis, kita akan kesulitan dalam beragama. Kenapa jemaah sekalian? Karena banyak perkara-perkara di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum saja. Kita tidak akan bisa melaksanakannya kecuali ketika kita melihat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa salat 5 waktu? Salat apa yang akan kita lakukan kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran saja meninggalkan hadis? Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah salat-salat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan jagalah salat-salat dan salat yang pertengahan. Kita tidak tahu salat pertengahan ini apa, salat yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, untuk dijaga apa. Nabi SAW yang kemudian mengajarkan kepada kita salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, kemudian menjelaskan kepada kita salat-salat sunnah. Maka kalau kita meninggalkan hadis, kita tidak akan bisa beragama dengan baik. Harus sejalan Al-Quran dan hadis. Apakah cukup sampai di situ? Harus sesuai dengan pemahaman umat terbaik yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW. Dan ini nanti dijelaskan di dalam muqaddimah pembukaan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab kecil beliau ini, dalam risalah beliau ini.
Jemaah sekalian, Nabi SAW datang dan menjelaskan tentang 4 bulan yang Allah muliakan tersebut. Kata Nabi SAW, "Thalathun mutawaliyatun." 3 bulan yang datang secara berturut-turut, berkesinambungan. 3 bulan yang datang secara berturut-turut. Dzulqa'dah, kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian datang setelahnya Dzulhijjah. Kemudian datang setelahnya bulan Al-Muharram. 3 bulan secara berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama tafsir kita mengatakan, jangan menzalimi diri di dalam bulan-bulan, maksudnya 12 bulan. Jangan pernah berbuat kezaliman. Kalaupun terjatuh, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain mengatakan tidak, Allah sedang menjelaskan kepada kita 4 bulan yang dimuliakan. Kalau 12 bulan itu sudah dimaklumi, kita dilarang untuk berbuat zalim. Tapi lebih Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk jangan berbuat dosa di 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa? Karena dosa di dalamnya bisa berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala.